Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita di mata kuliah pengantar akuntansi. Sekarang memasuki sesi yang kedua. Yang kedua, kita akan mempelajari masih pengantar ya, masih pendahuluan. Nah, karena yang menjadi objek di akuntansi itu adalah perusahaan ya, perusahaan. Kita harus mengenal juga definisi perusahaan ya. Jadi perusahaan itu apa? Itu secara umum perusahaan itu suatu organisasi dengan sumber daya dasar atau input seperti bahan baku, tenaga kerja, digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk pelanggan. Nah, perusahaan itu dapat berbentuk skala usaha kecil ya skalanya maupun skala besar. Menurut undang-undang, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk PT, setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak. Jadi kan si perusahaan itu ada yang berbadan hukum, ada yang berbadan usaha. Beda, jadi badan usaha dan badan hukum. Ya, kalau CV itu adalah badan usaha, kalau PT badan hukum, karena harus dicatat di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Miliki orang perseorangan, ya, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum. Hak milik swasta maupun milik negara yang pekerjaan pekerja buruh dengan bayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang memiliki pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, tujuan dari kebijakan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Ya, keuntungan atau laba, ya, profit, adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atau barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi pada dasarnya tujuan didirikannya perusahaan itu adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau profit. Ya, gitu. Itu menurut Warren. Ini ada bukunya Warren. Selanjutnya, bagaimana peranan akuntansi dalam perusahaan? Nah, ini sudah kita bahas di minggu yang lalu ya. Jadi akuntansi adalah termasuk yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, beberapa bentuk badan hukum perusahaan meliputi ya, ada badan hukum perorangan atau ownership, terus badan hukum koperasi atau kooperatif, badan hukum firma atau partnership, badan hukum SEP ya, atau komanditer, penusef ya. Kalau di bahasa Belandanya komanditer vereniging. Terus badan hukum persoalan terbatas, PT atau korporasi, badan hukum milik negara atau BUMN, badan usaha milik negara atau BUMN, badan hukum pendidikan tinggi atau BHPT. Ya, ini bentuk badan hukum perusahaan. Nah, perbedaan dari masing-masing bentuk badan hukum perusahaan terletak pada sumber pembiayaan modal usaha yang ditanamkan oleh masing-masing pemilik modal. Untuk modal perorangan atau ownership, modal usaha merupakan investasi dari pendiri perusahaan dan merupakan modal sendiri, sehingga jika memperoleh laba maka akan mendapat modal usaha pemilik perusahaan, akan menambah ya. Jika menerima kerugian akan mengurangi modal usaha pemilik perusahaan. Nah, si definisi ini nanti kita akan bisa jawab ya, itu setelah kita bisa membuat laporan keuangan ya. Jadi kenapa kalau misalkan perusahaan perorangan, kalau misalkan laba akan menambah modal, kalau rugi akan mengurangi modal. Nah, nanti kita akan tahu ya. Jadi setelah belajar persamaan akuntansi ya, nanti menjurnal ya, sampai dengan membuat laporan keuangan, nanti kita akan mengerti ya. Kalau di sisi ini ya, kenapa seluruh labanya akan menambah modal? Karena
ini kan tidak ada pemegang saham, ya hanya perorangan. Ya, kalau ada pemegang saham, berarti harus ada modal yang harus ada keuntungan yang dibagikan. Ya, keuntungan dibagikan, sisanya itu untuk modal, ya gitu. Karena kalau PT itu tidak boleh semua labanya dibagikan sebagai dividen, ya. Tapi harus ada cadangan, harus ada return earning, ya. Return earning itu laba ditahan untuk apa? Untuk memperbesar modal. Ya, nanti ke depan pertemuan berikutnya baru kita akan mengerti definisi. Untuk perusahaan berbentuk badan hukum PT, modal usaha diperoleh dari investasi para pendiri perseroan, ya kan? Jadi pemegang saham dalam bentuk saham, ya, atau capital stock yang dicatat sebesar nilai nominal, ya. Nominal itu par value. Di par itu nilai normal nominalnya, ya. Nah, nanti kalau under par berarti di bawah par. Kan si saham itu bisa diperjualbelikan, ya, gitu. Nanti kalau misalkan kan ada valuasi saham, ya, perusahaan, jadi penilaian saham. Nah, jadi bisa saja si harga saham itu under par, jadi di bawah nilai nominal, atau misalkan di atas par, gitu ya. Jadi untuk setiap modal yang ditanamkan pada perseroan. Jika perseroan memperoleh laba atau rugi, maka laba atau rugi perusahaan tidak langsung menambah atau mengurangi nilai nominal modal saham, melainkan catat menambah atau mengurangi rekening return earning, ya, atau laba ditahan. Ya, nanti kita akan sampai pada pembahasan ini. Jadi si teori ini, ya, definisi ini nanti kalian akan mengerti sendiri, ya. Nanti begitu nyampe ke bahasan. Nah, ini jenis-jenis perusahaan. Yang pertama perusahaan jasa. Ya. Perusahaan jasa itu service bisnis. Ya, jadi contoh misalkan untuk Disney adalah produknya hiburan, Garuda Indonesia transportasi kan jasa, Marriott Hotels misalkan hotel, Citibank keuangan dan perbankan, Telkomsel telekomunikasi. Ya, ini adalah perusahaan, contoh perusahaan jasa. Kedua perusahaan dagang, ya, perusahaan dagang atau merchandising, ya, bisnis. Jadi yang pertama misalkan Carrefour, barang kebutuhan sehari-hari. Kid Station, mainan, Electronic City, barang-barang elektronik. Ini kan dagangan. Lens End, pakaian. Amazon, buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Ya, dan lain-lain produk. Ini adalah perusahaan dagang. Ya, seperti perusahaan dagang itu kan mereka tidak membuat sendiri. Ya, jadi sisi perusahaan dagang itu, misalkan ini produknya, ya. Ini produknya, ini perusahaannya, ya. Ini company-nya. Ya. Ini customer. Ini kan bukan bahan baku inputnya, tapi produk juga. Ya, misalkan masuk ke sini, ini jadi dari pemasok, ini produk A, ya, masuk ke gudang barang dagangan, dijual lagi dengan tidak berubah bentuk, masih produk A, ya, produk A seperti ini. Inilah namanya perusahaan dagang. Ya, nanti yang awal kita belajar akuntansi perusahaan dagang. Tuh. Selanjutnya perusahaan manufaktur atau manufacturing businesses. Contoh manufacturing itu ada proses, ya. Jadi proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Ya, misalkan Honda. Honda itu pabrik mobil dan motor, dia membuat dari bahan baku sampai menjadi mobil dan menjadi motor, gitu. Seperti Intel itu pabrik prosesor, gitu. Ya, dari bahan baku, ya, diolah menjadilah Intel prosesor, ya, di perusahaan komputer. Misalkan Boeing, ya, Boeing, misalnya McDonnell Douglas, ya. Jadi perusahaan itu membuat pesawat, jadi bukan dagang pesawat. Berarti Nike membuat sepatu dan pakaian olahraga. Ya, Nike itu kan mereknya, perusahaannya kan beda-beda. Misalkan di sini ada PT Pengtai Enterprise misalkan, ya. PT Pengtai itu memproduksi merek Nike, ya. Berarti dari bahan baku sampai dengan barang jadi. Begitupun Coca-Cola itu dari bahan baku menjadi
barang jadi, ya. Terus Sony barang elektronik, seperti itu. Nah, yang tadi jenis perusahaan itu kan ada perusahaan perorangan, ya. Nah, ada persekutuan, ada korporasi atau perusahaan terbatas, ada koperasi, ada juga firma. Nah, ini sama seperti tadi kan, saya lagi jelaskan, perusahaan perorangan itu dimiliki oleh perorangan, ya. Risiko ditanggung sendiri, ya. Itu apa kelebihannya, kemudian pengaturan karena punya sendiri, jadi mengaturnya gitu. Jadi tidak harus meminta rapat dulu dengan pengurus yang lain, tidak usah, karena perusahaan biaya pengelolaan rendah, penggunaan alat teknologi sederhana, ya, mudah pendiriannya. Kelemahannya yang tadi kan risiko ditanggung sendiri, sumber daya keuangan yang terbatas, ya, kewajiban yang tidak terbatas, ya, mudah dibubarkan, ya. Jadi sumber daya keuangannya terbatas. Jadi kalau mengakses, ini kan daya akses gitu, ya, akses kepada sumber permodalan, ya. Gitu. Paling sekarang dapat KUR misalkan. Tapi untuk yang lebih besar, nah itu tidak bisa karena tidak berbadan hukum. Gitu. Kalau masalah kewajiban tidak terbatas sama saja. Jadi kewajiban, misalkan dia harus bayar retribusi, ya, harus kayak apa, segala macam lah, gitu. Karena itu kewajiban. Nah, sekarang persekutuan. Persekutuan itu cirinya dimiliki oleh 2 orang atau lebih, ya. Jadi keunggulannya sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perorangan, ya. Jadi sumber daya keuangannya karena ada beberapa pihak, 2 pihak, dan dia bisa akses dengan lembaga keuangan yang lebih besar. Lalu mungkin ada jaminan. Tambahan keahlian manajemen, ya, ada pembagian risiko, ya. Terus kelemahannya kewajiban tidak terbatas, sama perselisihan, ya, perselisihan antara pihak, ya, di antara komanditer, ya, dengan sekutunya atau dengan pengelola. Pendirian melalui notaris, jadi disahkan lewat notaris. Tapi disahkan lewat notaris itu belum tentu badan hukum, ya, kalau menurut aturan yang sekarang. Karena badan hukum itu harus dicatat di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, seperti halnya PT. Nah, sekarang korporasi itu berbentuk badan hukum. Tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modal, ya, diserahkan kepada orang lain untuk melaksanakan. Seperti PT. PT si pemiliknya diserahkan kepada orang lain untuk pengelola. Si pemilik itu punya perwakilan namanya komisaris, dewan komisaris, ya. Dewan komisaris. Keunggulannya kemampuan untuk mendapat sumber daya dalam keuangan, ya, dalam jumlah besar. Melalui apa? Melalui penerbitan saham. Yang kedua, kewajibannya terbatas karena diatur oleh undang-undang, ya. Undang-undang bersifat terbatas. Jangka waktu lebih lama, manajemennya profesional, lebih efisien, pengelolaan sumber modal. Kelemahannya pengenaan pajak ganda, ya. Biaya pendirian mahal, harus sirup, ya. Ini kelemahan dari PT. Nah, terus koperasi itu dikelola oleh dan untuk anggota. Jadi dikelola oleh anggota, ya, dan pasarnya juga untuk anggota koperasi berperan jadi konsumen dan produsen sekaligus. Yang kedua, mengutamakan kepentingan anggota, ya. Kelemahannya modalnya terbatas, daya saing lemah, ya. Tidak semua anggota memiliki kesadaran koperasi, ya. Terus firma itu yaitu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan, ya. Nah, yang keunggulannya tidak terlalu memerlukan akta formal karena menggunakan akta di bawah tanda tangan, ya. Modal lebih cepat cair. Kelemahannya punya tanggung jawab atas yang tak terbatas sambil ada risiko, kesulitan menghimpun dana besar, serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu, ya, karena sifatnya firma. Apa bedanya dengan CP? CP itu kan oleh 2 orang, yang satu sebagai pengelola, ya, yang satu sebagai sebagai komanditer. Oh, ini mah ditanggung jawab penuh atas perusahaan. Ini siklusnya, ya, siklus kegiatan perusahaan. Nih pemilik ada kreditur, ya. Kreditur itu suplai modal, lembaga keuangan, biasanya bank atau keuangan.
Nah, perusahaan memperoleh setoran modal dari pemilik, ya, dan pinjaman dari kreditur. Bentuknya uang tunai. Uang tunai itu dibelikan, ya, dibelanjakan. Jadi diubah uang tunai itu jadi aset yang produktif atau aktiva produktif. Ya, terus perusahaan menghasilkan barang dan jasa, ya. Setelah menghasilkan barang atau jasa, perusahaan menjual barang atau jasa kepada langganan atau pelanggan. Dan akhirnya akan terima uang tunai. Ya, meskipun kita jualnya kredit, pada akhirnya akan terima uang tunai. Nah, si penjualan itu ada tunai, ya, kas, ada yang kredit atau piutang nanti kalau kredit. Setelah itu perusahaan membagikan laba kepada pemilik dan mengembalikan pinjaman kepada kreditur. Nah, itu siklusnya. Nah, fungsi perusahaan itu ada satu, fungsi ekonomi. Jadi sebuah perusahaan memiliki tugas utama yaitu monitoring, analisis, dan menyelidiki terkait perekonomian perusahaan itu sendiri. Yang kedua, fungsi akuntansi yang berguna untuk menjaga kekayaan perusahaan, memastikan prosedur perusahaan berjalan, ya, dijalankan dengan baik, menjaga keandalan informasi akuntansi serta mendorong efisiensi kerja dalam perusahaan. Yang ketiga, fungsi produksi adalah menciptakan hingga menambah fungsi dari sebuah barang atau bisa juga jasa. Fungsi pemasaran yaitu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan melalui proses pertukaran yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Yang kelima, fungsi personalia yaitu merupakan pegawai atau personil yang diberikan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas standar akuntansi keuangan. Jadi di pertemuan yang lalu ada GAAP, ya, itu GAAP. Jadi kalau akuntansi keuangan itu harus mengikuti standar GAAP. GAAP itu standar akuntansi atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, ya, di General Accounting Acceptance Principle, ya, yang berlaku. Nah, di Indonesia ada yang namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Jadi merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian, ya, dalam penyajian laporan keuangan. SAK dirumuskan oleh Komite Prinsipil Akuntansi, ya, Indonesia pada tahun 1994 untuk menggantikan prinsip akuntansi Indonesia tahun 1984. Ya, jadi kan seragam, membuat laporan laba rugi kan seragam, neraca juga seragam, itu kan? Itu karena ada standar akuntansi. SAK yang sekarang berlaku di Indonesia juga telah terkonvergensi, ya, jadi telah melebur dengan IFRS, International Financing Reporting Standard. IFRS ini merupakan bagian akuntansi Indonesia yang mengatur dan melaporkan keuangan. Ya, seperti misalkan aktiva. Aktiva itu menurut IFRS sekarang namanya aset, ya. Jadi kalau buku-buku yang baru namanya aset dan kewajiban atau asset and liabilities. Ya, jadi aset dan kewajiban. Kalau dulu aktiva, pasiva. Sekarang aset dan kewajiban. Jadi kalau kita lihat misalkan laporan keuangan, ya, itu jadi koran kan bulan-bulan April tuh banyak tuh laporan keuangan karena dia harus melaporkan terutama perusahaan yang listing di Bursa Efek melaporkan laporan keuangannya dipublish ke publik, gitu, ya, lewat koran atau surat kabar nasional. Makanya dilihat ya, ada laporan laba rugi, laporan neraca, ya, itu dilihat, atau perubahan ekuitas. Dengan kata lain, IFRS adalah bentuk dari standar akuntansi keuangan yang berlaku secara internasional, digunakan secara dipahami oleh akuntan di seluruh dunia. IFRS juga telah digunakan oleh 200 negara dan lembaga berbadan hukum lainnya dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan menurut kondisi di masing-masing negara. Ya, sekarang di Indonesia ada penyesuaian. Nah, mengapa harus menggunakan standar akuntansi? Nah, mengapa? Nah, ini masalah. Indonesia memiliki pasar modal yang diandalkan di wilayah Asia, bahkan merupakan pasar modal yang memberikan return terbesar di dunia. Hal ini membuat banyak investor yang datang tidak hanya berasal dari dalam negeri,
namun juga dari luar negeri. Dengan menerapkan standar akuntansi keuangan yang terkonvergensi dengan IFRS sangat bermanfaat bagi investor pasar modal yang berada dari luar negeri untuk memutuskan apakah mereka akan melakukan investasi atau tidak. Ya, karena di pertemuan minggu kemarin akuntansi keuangan ini kan pemakaiannya adalah internal, apa eksternal. Ya, beda dengan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan itu pemakaiannya untuk eksternal, untuk investor ya, untuk kreditur gitu. Nah, untuk pihak-pihak lain masyarakat. Nah, dengan keseragaman bentuk akuntansi yang berlaku secara internasional tentu akan membuat laporan keuangan suatu perusahaan dapat digunakan secara global. Jadi kalau kita mengacu kepada standar, jadi laporan keuangan kita itu memang bisa dimengerti oleh semua, ya tidak hanya oleh orang Indonesia, jadi oleh seluruh dunia. Nah, secara general atau secara umum dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi keuangan dapat bermanfaat oleh beberapa pihak seperti bagi pemegang saham, ya, bagi pemegang saham, informasi dalam standar akuntansi keuangan mungkin mereka memantau pertumbuhan dan kondisi keuangan perusahaan sekaligus dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Nah, yang kedua bagi investor atau penanam modal, SHK berfungsi untuk mengetahui berapa besar risiko serta kondisi keuangan suatu perusahaan. Melalui SHK pula investor dapat memutuskan berinvestasi pada suatu perusahaan atau tidak. Karena investor itu dia mengandalkan imbal hasil, kan? Bukan imbal hasil. Misalkan kita berinvestasi untuk proyek A, kita mendapatkan imbal hasil ya, dari proyek yang dibiayainya. Yang ketiga bagi kreditur itu yang peminjam yang memberi pinjaman. Ya. SHK berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman atau pengembalian hutang sesuai dengan waktunya. Bagi perbankan, SHK menjadi acuan yang sangat penting untuk memutuskan apakah suatu perusahaan layak atau tidak diberikan pinjaman. Ya. Sedangkan bagi pemasok atau supplier, bagi supplier SHK berfungsi untuk menilai apakah penjualan mereka dapat dibayar oleh perusahaan pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini SHK menjadi gambaran bagi supplier untuk melihat kredibilitas perusahaan dalam membayar pinjaman. Ya, jadi supplier ini memang salah satu teknik teknik permodalan. Ya, kita tidak punya modal tapi dimodal oleh supplier dengan cara apa? Dengan cara kredit, gitu ya. Misalkan sebulan 30 hari. Ya. Karena kita juga di dalam uang itu ada time value. Jadi nilai waktu dari uang. Uang itu makin ke sini itu makin kecil nilainya. Ya, jadi nilai apanya? Nilai daya belinya. Ya. Jadi contoh misalkan dulu kita masih bisa beli bakso Rp1.000, ya, satu mangkok lengkap. Sekarang kan nggak bisa. Kenapa? Padahal uangnya sama-sama 1.000. Daya belinya yang turun. Nilai intrinsiknya itu turun. Yang kelima bagi pemerintah, SHK digunakan untuk penentukan kebijakan jumlah pajak serta data statistik pendapatan nasional. Ya, beberapa bentuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK, IFRS ini yang terbaru ya. Memperlihatkan bahwa pernyataan standar akuntansi keuangan ya, adalah nama lain dari SAK yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia pada 2012 dan mengikuti standar internasional. Ya, gitu. Jadi yang 2012 atau buku 2012 ke sini pasti tidak ada istilah aktiva pasiva, tapi istilah aset dan kewajiban karena mengikuti ini. Ada juga SAK etap. Ya, etap itu entitas tanpa akuntan publik, ya, tanpa akuntan publik. Jadi tidak diperiksa oleh misalkan koperasi gitu. Jadi itu masuk SAK etap. Ini kan hasil penelitian di standar akuntansi IFRS yang tidak mengandung laporan logis secara komprehensif, ya. Gitu. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntan publik yang menggunakan untuk perusahaan dan lembaga yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum penggunaan eksternal. Ya.
dan juga PSAK Syariah yang dikembangkan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia. PSAK Syariah itu merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga menjalankan usahanya dengan akad-akad syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, dan Zakat dan lain-lain. Jadi dalam PSAK Syariah kan kalau kita lihat laporan Bank Syariah itu pendapatan itu dibagi dua, ada pendapatan yang halal yang cat di atas ya, ada pendapatan non halal ya, itu dipisahkan ya. Bank Syariah itu memisahkan. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat maksudnya non halal itu yang tidak syariah. Terus SAP, standar akuntansi pemerintah, adalah standar yang ditetapkan untuk peraturan pemerintah yang digunakan terhadap entitas pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat ya, LKPP dan LKPD ya. Nah, sekarang masuk ke materi dasar ya, materi pokok akuntansi. Jadi sebelum kita melangkah jauh ya, kita harus pahami dulu ya persamaan dasar akuntansi. Ya, ini persamaan. Persamaan itu pasti ada sama dengannya karena juga persamaan. Nah ini kan persamaan. Jadi harta sama dengan, nah ini persamaannya harta sama dengan utang plus modal. Ya, ingat ini harta kita itu apa saja yang kelompok harta itu harus sama ya jumlahnya dengan utang ditambah modal. Ya, ini prinsip dasar akuntansi atau persamaan dasar akuntansi. Ya, jadi harta itu kayak perusahaan, utang karena yang berasal dari pinjaman pihak luar perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik hutang dagang maupun hutang bank, ya itu namanya hutang. Modal dana yang berasal dari pemilik dan dari laba yang dihasilkan perusahaan. Ya, jadi si laba si berdana si modal itu dia bisa bertambah ya karena untung ya labanya masuk ke sana. Bisa juga berkurang karena apa? Karena harta adalah kekayaan perusahaan, ya, utang dan modal adalah sumber pendanaan untuk mendapatkan kekayaan perusahaan. Jadi persamaan dasar akuntansinya kekayaan sama dengan sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan kenapa hutang sumber pendanaan? Ya, seperti tadi kita kan butuh uang tunai untuk beli bahan baku. Ya, susah tuh kan. Sementara ada supplier meminjamkan barang. Ya, jadi nyuplai barang tapi dibayar kredit 30 hari itu sama saja dengan sumber pendanaan. Ya, sumber pendanaan itu ya bisa sendiri, bisa dari perbankan, ya, bisa jadi supplier, bisa jadi customer. Bisa. Nah, keseimbangan harta sama dengan hutang dan modal harus selalu dijaga dan diperhatikan setiap saat. Ya, jadi ini selalu sama harta, hutang dan modal. Kalau tidak sama berarti ada selisih. Ya, Jadi secara umumnya harta itu harus sama dengan hutang ditambah dengan modal. Jika tidak seimbang, pasti ada kesalahan pencatatan, gitu kan? Nah, jika seimbang, resiko kesalahan pencatatan berkurang, resiko kesalahan pencatatan lain masih dapat terjadi. Ya. Nah, ini harta sama dengan utang plus modal, utang harta dikurangi modal, modal harta dikurangi dengan hutang. Harta dikurangi hutang sama dengan modal, harta dikurangi modal sama dengan hutang. Nah, balik. Nah, pembukuan berpasangan aktiva sama dengan pasifa. Ya, jadi kalau di standar akuntansi yang keuangan yang FRS ya, ini itu aset ya. Aset kalau bahasa Indonesianya ini kewajiban. Aset sama dengan kewajiban. Ya, gitu. Ya, kalau misalkan ini dulu sebelum tahun 2012 ini aktiva dengan pasif. Ini sama saja. Ya, kalau bahasa Inggrisnya aset, ini liabilities ya. Liabilities. Ya, itu kewajiban. Ya, liabilities. Ini kalau bahasa Inggris. Ya, aktiva sama dengan hutang atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ya. Gitu. Debit aset sama dengan kredit hutang. Ya, jadi debit di aset itu sama dengan kredit di hutang. Ya, nanti kita akan sampai ke materi itu.
Nah, aktiva itu atau aset itu adalah kekayaan, hak kekayaan. Ya, aset adalah kewajiban ditambah modal. Ya, atau aset, liabilities, plus equity. Ya, aktiva atau aset dikurangi kewajiban sama dengan contoh misalkan. Ini berikut ada transaksi Biro Jasa Satria dalam bulan Januari 2010. Pemilik menyerahkan uang tunai 100.000, ya, peralatan senilai 150.000 dan modal sebagai modal usaha. Ya, jadi di modal dicatat berapa? Di modal itu dicatat, ini kan harta ya. Harta sama dengan kewajiban atau hutang plus modal. Ya, harta itu aset. Ya. Jadi menyerahkan uang tunai 100, 150, belikan peralatan berarti menyerahkan uang tunai 100, ya, di harta itu ada kas, ya, kas 100 ditambah peralatan 150, ya, itu 50, modal bertambah, ini hutangnya 0, modal bertambah 250. Ya, kan nyimpen modal, ya. Tapi modalnya di apa? Diproduktifkan, dibuat untuk investasi aset produktif. Ya, ini kan 250 di harta dan modal. Nah, dibayar sewa ruko untuk usaha 350.000 selama 1 tahun. Ya, sewa ruko, biaya sewa, biaya dibayar di muka, ya. Untuk modal untuk usaha sebesar 250.000. Jadi sewa di muka, sewanya di muka, sewa dibayar di muka dengan 350.000, ya. Nah, itunya apa? Beban sewa, ya. Ini tinggal dibagi 1 tahun, ya. Jadi yang berarti tempo itu yang masukkan ke beban sewa. Terus dibeli kredit perlengkapan, ya. Perlengkapan itu persediaan, ya. Ini persediaan, ya. Ini persediaan, ini kan harta, ya. Harta itu dibeli kredit, ya, 50.000 harta, 50.000, ya, sama dengan kewajibannya nambah hutang berarti kan 50.000 balance. Ini dibeli tambahan dibayar beban iklan, ya, beban iklan ya beban, ya, beban dari kas, jadi kasnya berkurang, ya, kas negatif, nah, 25.000, ya, beban 25.000, itu dikurangi beban. Diselesaikan pekerjaan senilai 100.000, harus diterima, baru diterima 75.000, sisanya belum dibayar, ya. Berarti ini kan jurnalnya pendapatan, ya, pendapatan pada kas atau piutang, ya. Ini berapa? Nah, pendapatannya harus sama dengan kas atau piutang. Jadi pendapatannya 100.000 kan, 100, ini pendapatan. Ini kasnya ada 75.000. Ini pendapatan, ya. Kalau sisanya belum dibayar berarti 25.000. 25.000.
seperti ini. Ini 100.000, pas 100.000. Ya, ini 100.000. Ya, sama kan 75.000, 75.000. Ini harus sama. Nah, terus dibayar hutang 20.000. Kalau dibayar hutang, kasnya berkurang. Kasnya minus 20. Hutangnya berkurang 20.000. Sama kan? Seperti ini persamaannya. Diambil uang untuk keperluan pribadi 15.000. Keperluan pribadi itu ngambilnya dari modal. Ya, modalnya berapa tadi? Ya, modalnya misalkan 100.000, ambil 15.000. Ya. Dibeli tunai perlengkapan. Nah, ini persediaan nambah ya, kas berkurang. Ya, berkurang 25.000, asetnya bertambah 25.000. Dibayar bersama-sama biaya 12.500. Ini bersama akuntansi tadi kan diberikan modal ya. Modal itu masuk ke kas 100.000, dikeluarkan untuk membeli peralatan 10. Ya. Jadi ini modalnya 25.000. Terus kas 35.000 dibayar di muka, ya sewa dibayar di muka 35.000 ya. Ini terus 50.000, 200.000 ya. Terus 25.000. Ini semua biaya di piutang, perlengkapan, dan piutang lagi 25.000 ya. 100.000 baru dibayar 75.000 yang tadi terakhir. Ya, jadi ini secara lengkap masukin dulu ke tabel, kalau enggak kita langsung menjurnal saja gitu ya. Tapi kita harus paham dulu, nanti menjurnal di persamaan akuntansi dulu, jangan salah sampai ke neraca ya. Gitu. Ya, mungkin itu saja pengantar untuk mata kuliah pengantar akuntansi ya, pendahuluan. Jadi minggu depan ya, itu di pertemuan hybrid learning kita akan coba membahas bersama akuntansi dipadukan dengan beberapa kasus ya, atau contoh ya, seperti itu. Mungkin dicukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Itu dilanjutkan minggu depan di pertemuan hybrid learning. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan buka forum di WA Group masing-masing kelas ya, kelas pengantar akuntansi. Ini kita akan membuka forum diskusi ya, silahkan dipakai saja, tidak ada saya juga nggak apa-apa, silahkan dipakai ya forumnya ya, atau WA grupnya. Jadi untuk diskusi. Kalau diskusi di sini kan lumayan makan kuotanya ya. Jadi kalau di grup WA itu lebih efektif. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.